فبأي آلاء ربكما تكذبان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum ya tullabi? Arjukum ala sihhah wa ala rahmatillahi insyaallah. Pada hari ini kita akan berbicara tentang sahabat yang mulia, panglima perang yang sangat gagah berani, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas Al-Quraisy Al-Zuhri atau Sa'ad bin Abi Waqqas Al-Zuhri Al-Quraisy. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini dari suku Quraisy, dari Banu Az-Zuhrah. Sa'ad bin Abi Waqqas berlaqab Abu Ishaq, sedangkan bapaknya bernama Malik bin Wuhaib. Jadi Malik bin Wuhaib adalah nama bapaknya. Nama asli bapaknya adalah Malik bin Wuhaib. Adapun Abu Waqqas atau Abi Waqqas adalah lakop bapaknya, dan ibunya bernama Hamnah binti Sufyan bin Umayyah. Jadi sekali lagi saya ulangi, bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas nama aslinya adalah Malik bin Wuhaib. Adapun ibunya bernama Hamnah binti Sufyan bin Umayyah. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir di kota Makkah pada tahun 23 sebelum hijrah. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dari paman Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun umurnya lebih kecil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas dari Banu Zuhrah. Dan Banu Zuhrah termasuk dari kerabat ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aminah binti Wahab. Oleh karena itu Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas yang pertama adalah Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dari as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang mula-mula masuk Islam atau orang yang pertama masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga adalah seorang pemuda yang taat dan patuh kepada ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pemuda pemilik doa yang mustajab. Semua itu bisa terjadi dikarenakan Rasulullah SAW berdoa untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahumma saddid ramaitahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkanlah lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya. Karena doa Nabi inilah Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki dua senjata yang paling ampuh, yaitu panah yang selalu tepat sasaran dan doa yang selalu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki kecerdasan dan memiliki sifat kepemimpinan sejak kecil. Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas tidaklah mudah. Ketika Rasulullah SAW menyeru agama Islam atau mendakwahkan agama Islam atau mengajak kaum muslimin atau kaum musyrikin untuk masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dari orang yang pertama masuk Islam pada saat itu. Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas tidaklah mudah. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, beliau mendapat cobaan yang sangat pedih, cobaan yang begitu dahsyat, cobaan yang dialami oleh pemuda yang soleh, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Mari kita dengarkan penuturan Sa'ad atau cerita Sa'ad ketika dia masuk Islam. Qala Sa'dun, Sa'ad berkata, ra'aitu fil manami qabla an uslima bi thalathi layalin ka'annani gharikun fi dhulumatin ba'daha fawqa ba'din wa bainama kuntu atakhabbatu fi lujajiha id adaa li qamarun
Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, 3 hari sebelum aku masuk Islam, aku bermimpi. Di dalam mimpiku aku melihat bahwasannya aku tenggelam di suatu kegelapan. Dan tiba-tiba cahaya bulan menerangiku. Fattaba'tuhu fara'aitu nafaran amami qad sabaquni ila dzalikal qamari. Maka aku mengikuti cahaya bulan tersebut. Sampai-sampai aku melihat beberapa orang di depanku yang telah mendahuluiku untuk mengikuti cahaya bulan tersebut. Fara'aitu Zaid bin Al-Harithah wa Ali bin Abi Thalib wa Abu Bakar As-Siddiq. Aku melihat Zaid bin Harithah dan Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq. Faqultu lahum, maka aku berkata kepada mereka, mundu mata antum hauna, sejak kapan kalian ada di sini? Sejak kapan kalian mengikuti cahaya bulan tersebut? Faqalu, maka mereka berkata, sejak 1 jam yang lalu. Jadi Zaid bin Harithah dan Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar telah mendahului siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas sejak 1 jam yang lalu. Tsumma inni lamma tala'a alayya an-naharu balaghani anna Rasulullah yad'u ila al-islami mustakhfiyan. Pada siang harinya aku mendapatkan kabar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Jadi tak kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi karena di awal-awal mulanya muncul agama Islam. Fa'alimtu annallaha arada bi khairan. Aku mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkanku kebaikan. Wa sa'a yukhrijani bisababihi minadh-dhulumati ila nuri. Maka aku mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkanku keluar dari kegelapan ke cahaya yang terang benderang melalui tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas mengetahui anaknya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya sangat marah. Ibunya sangat marah. Kenapa? Karena menyelisihi agama nenek moyang mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, wa kuntu fatan barran biha muhibban laha. Aku ini termasuk orang yang berbakti kepada ibuku dan aku mencintainya. Tapi ketika aku masuk Islam, ibuku sangat marah kepadaku. Fa'aqbalat alayya taqul. Ibuku berkata kepadaku, ya Sa'du, ma hadha dinu alladhi iktanaktahu fasarafaka an dini ummika wa abika. Wahai Sa'ad, agama apa ini yang kamu peluk sehingga memalingkanmu dari agama ibu dan bapakmu? Kemudian ibunya Sa'ad mengancam Sa'ad. Apa yang dikatakan? Wallahi la tada'anna dinaka al-jadida aw la aqulu wa la asrabu hatta amut. Demi Allah, wahai anakku Sa'ad, tinggalkanlah agama yang barumu itu atau agama Islam, atau aku tidak akan makan dan minum sampai aku mati, sehingga hatimu akan bersedih dan kamu akan menyesali perbuatanmu atas apa yang telah kamu lakukan, yaitu apa? Masuk Islam, menyelisihi agama nenek moyang. Wa tu'ayyirakan nasu biha abad dahri. Dan manusia akan menyalahimu, akan mengucilkanmu ketika aku mati disebabkan hal tersebut. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana kita ketahui bahwasannya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika ibunya menyuruh untuk keluar dari agamanya, yaitu dari agama Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas menolaknya dengan kata-kata yang lemah lembut, penuh kesopanan. Apa yang ia katakan? Faqultu la taf'ali ya ummah fa ana la atruku dini li ayyi syai'in. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada ibunya, wahai ibuku, jangan lakukanlah itu. Sesungguhnya aku
tidak akan meninggalkan agamaku karena sebab apapun. Akan tetapi ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas tetap teguh pada pendiriannya, tetap teguh pada ancamannya, yaitu apa? Tidak mau makan dan minum sampai Sa'ad bin Abi Waqqas keluar dari agama Islam. Sampai beberapa hari ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama siapa? Hamnah. Sampai ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak makan beberapa hari. Fahazula jismuha, maka badannya menjadi kurus. Wa wahana azmuha, dan tulangnya menjadi lemah. Wa kharat quwaha, dan menjadi lesu. Jadi ketika ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas meminta Sa'ad bin Abi Waqqas untuk meninggalkan agamanya, ibunya Sa'ad tidak makan dan tidak minum sampai apa? Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas keluar dari agama Islam. Ketika Sa'ad menolak, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak makan dan tidak minum selama beberapa hari, sehingga membuat kondisinya menjadi turun, menjadi drop. Seperti yang tadi disebutkan, badannya menjadi kurus, kesehatannya menurun, dan terlihat lemah. Kita lihat apa yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Apakah ia keluar dari agama Islam atau tetap pada agama Islam walaupun ibunya tidak makan dan tidak minum? Faja'altu atiha sa'atan ba'da sa'atin as'aluha an tataballagha bi syai'in min ta'amin aw qalilin min syarabin. Maka aku setiap saat menemui ibuku. Untuk apa? Untuk memintanya agar ia mau menyantap sedikit dari makanan dan minuman. Lihat apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tetap mendatangi ibunya, dia tetap meminta kepada ibunya dengan penuh kesopanan, dengan penuh kelembutan, agar ibunya mau makan dan mau minum. Fata'aba dzalika Asad dan Ibai. Akan tetapi ibuku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, akan tetapi ibuku tetap teguh pada pendiriannya, yaitu tidak mau makan, tidak mau minum sampai Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalkan agama Islam. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas telah meninggalkan agama Islam, barulah ibunya mau makan dan minum. Wa tuqsimu alla taqula aw tasraba hatta amuta aw atruka dini. Ibunya tetap kekeh pada pendiriannya, tidak mau makan, tidak mau minum, dan bersumpah tidak akan dan tidak akan makan dan tidak akan minum sampai apa? Sampai mati. Atau aku meninggalkan agamaku. Jadi ada dua pilihan. Kalau mau ibunya makan dan minum, Sa'ad harus meninggalkan agama Islam. Atau yang kedua, ibunya tidak makan dan minum, Sa'ad tetap berpegang pada agama Islam. Ketika Sa'ad melihat bahwasannya ibunya sudah tidak bisa lagi untuk dibujuk, Sa'ad berkata kepada ibunya, "Inda dzalika qultu laha," aku berkata kepada ibuku, "Ya ummah, inni ala sadidi hubbilaki la asatu hubban lillahi wa rasulih." Wahai ibuku, katanya Sa'ad bin Abi Waqqas dengan penuh kesopanan dan lemah lembut, "Wahai ibuku, sesungguhnya aku ini sangat mencintaimu, tetapi cintaku kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintaku padamu." Jadi cintanya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada ibunya. Dan Sa'ad terus berkata, "Wa wallahi law kana laki alfu nafsin," dan demi Allah wahai ibuku, seandainya engkau memiliki 1000 nyawa, fa kharajat minki nafsan ba'da nafsin, dan kalau seandainya 1000 nyawa itu keluar dari jasadmu satu persatu, ma taraktu dini hadza li syai'in, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini, yaitu agama Islam, karena sebab engkau tidak mau makan dan tidak mau minum. Falam mara'atil jidda minni ad'anat li amran, ketika ibuku melihat keteguhanku dalam hal ini, ibuku menjadi luluh
dan ibuku makan dan minum karena terpaksa. Karena peristiwa inilah turunnya ayat wa in jahadaka ala an tusika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Karena kisah tadilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menunjukkan bahwasannya kita harus tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun kedua orang tua kita menyerukan kita kepada kemusikan. Tapi ingat, kita tidak boleh mentaatinya. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Sang Pencipta. Sebagaimana yang terjadi pada saat walaupun ibunya sendiri yang memintanya untuk meninggalkan agama Islam, tetapi saat tahu bahwasannya permintaannya ibunya itu adalah sebuah kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu Sa'ad bin Abi Waqqas tidak menuruti perintah atau permintaan ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang selalu mengikuti peperangan. Di antara peperangan yang dia ikuti ialah perang Badar. Fa fi yaumin badrin kana li Sa'din wa akhihi Umairin mauqifun mashhudun. Pada perang Badar, Sa'ad dan saudaranya yang bernama Umair memiliki peran penting. Jadi Umair dan Sa'ad bin Waqqas ini mengikuti peperangan Badar dan keduanya memiliki peran penting pada saat perang Badar. Fakana Umairun yawma idzin fatan hadatsan lam yujawizil hulma illa qalilan. Jadi ketika itu Umair umurnya itu masih kecil. Ketika Rasulullah SAW menyiapkan pasukannya sebelum peperangan, Umair ini bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Karena takut Rasulullah SAW melihat Umair dan menolaknya untuk mengikuti perang karena umurnya yang masih kecil. Akan tetapi walaupun Umair bersembunyi, tetap saja Rasulullah SAW melihatnya dan menolaknya untuk apa? Untuk ikut perang. Kenapa? Karena umurnya masih kecil. Fajala Umairun yabki. Maka Umair pun menangis. Kenapa? Karena tidak boleh ikut perang oleh Rasulullah SAW. Hatta raqalahu qalbun nabiyyi wa ajazahu, sampai Rasulullah SAW luluh melihat Umair nangis dan membolehkannya untuk mengikuti perang Badar. Akhirnya Sa'ad dan Umair berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Falamma tahatil ma'rakatu ada Sa'dun ilal Madinati wahdahu. Ketika perang Badar selesai, Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke Madinah sendirian. Sedangkan tadi apa? Mereka berangkat berdua, Umair dan Sa'ad. Tetapi ketika selesai peperangan, Sa'ad pulang sendirian ke Madinah. Apa yang terjadi pada Umair? Kita akan tahu. Amma Umairun faqad khalafahu syahidan ala ardi Badrin wa ihtasabahu indallahi. Adapun Umair saat telah meninggalkannya di negeri Badar atau di Badar dalam keadaan syahid. Jadi Umair syahid di saat perang Badar. Oleh karena itu saat pulang sendirian Sa'ad bin Abi Waqqas pulang sendirian ke Madinah. Kemudian peperangan yang kedua ialah perang Uhud. Kita akan dengar kisahnya dan kehebatan dan keberanian Sa'ad bin Abi Waqqas di perang Uhud. Wa fi Uhudin hina zulzilatil aqdamu wa tafarraqal muslimuna 'anin nabiyyi alaihi salatu wassalamu hatta lam yabqa illa nafarin qalilin la yutimmunal asrata. Pada perang Uhud, ketika terjadi kekacauan, yang mana kekacauan tersebut menyebabkan kaum muslimin terpisah dari Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak tersisa kecuali beberapa orang saja. La yatimmunal asrah, tidak sampai 10 orang yang berada di sekeliling Nabi. Fa waqafa Sa'd bin Abi Waqqas yunadilu an Rasulillah sallallahu alaihi biqausi. Tetapi Sa'd bin Abi Waqqas berdiri di hadapan Rasulullah SAW untuk apa?
untuk melindungi Rasulullah SAW, untuk membela Rasulullah. Bikausihi, dengan apa? Dengan anak panahnya. Fakana la yarmi ramyatan illa asobat min musrikin maktalan. Dan tidaklah Sa'ad bin Abi Waqqas ini melepaskan anak panahnya kecuali apa? Kecuali anak panahnya akan mengenai orang musyrik dan menewaskannya. Karena kejadian inilah Rasulullah SAW mendoakan apa? Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi orang yang memiliki doa yang sangat mustajab dan kehebatan dalam memanah. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki dua keistimewaan: doa yang mustajab dan kehebatan dalam memanah. Dan puncak kegemilangan Sa'ad bin Abi Waqqas itu terjadi ketika apa? Ketika perang Qadisiyah. Ketika perang Qadisiyah, yang mana takala itu terjadi, atau perang itu terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumumkan bahwasannya kaum muslimin akan memerangi orang-orang Persia, sebagaimana kita ketahui bahwasannya pada saat itu ada dua kerajaan yang adidaya, yang sangat kuat, yang menguasai dunia, yaitu Persia dan Rum. Maka Umar mengumumkan kepada para sahabatnya untuk mengumpulkan orang-orang terbaiknya. Ketika mereka semua sudah berkumpul di Madinah, Umar mengadakan musyawarah untuk menunjuk siapa pemimpin yang pantas memimpin pasukan yang besar ini. Maka hasil dari musyawarah tersebut, mereka sepakat bahwasannya Sa'ad bin Abi Waqqas lah yang pantas untuk memimpin pasukan tersebut. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin 60.000 pasukan. Di riwayat lain ada yang mengatakan bahwasannya 30.000 pasukan. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi jenderal saat itu dan memimpin pasukan berjumlah 60.000 pasukan. Sedangkan kaum Persia dipimpin oleh Panglima Rustum, panglima yang terkenal keberaniannya. Dan orang Persia berjumlah 120.000 pasukan. Sangat jauh, bukan? Sangat jauh. 60.000 dengan 120.000. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan melalui tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga kaum muslimin bisa menghancurkan kerajaan Persia, memporak-pondakan kerajaan Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal pada tahun 55 Hijriah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dari orang atau kaum muhajirin yang mati yang meninggal paling akhir. Sa'ad bin Abi Waqqas dikuburkan di Baqi, kuburan dekat Madinah, dekat Masjid Nabawi. Itulah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas dan sepak terjangnya ketika membela agama Islam. Mungkin hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.